Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, nikmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Acep Husni Muhammad, mahasiswa Pasca di Institut Agama Islam Cipasung, dan yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Haji Endang Solihin MSI, dan yang saya banggakan rekan seperjuangan. Mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kebetulan kebagian untuk pemaparan indikator mutu pendidikan, di mana indikator mutu pendidikan adalah hal yang perlu kita perhatikan untuk sebuah instansi atau lembaga. Di mana kita mempunyai lembaga, kita harus mengetahui indikator apa saja yang harus kita perhatikan, yang harus kita jalankan untuk sebuah lembaga atau pendidikan yang bermutu. Saya akan mencoba apa itu indikator pendidikan. Tapi sebelumnya kita coba terlebih dahulu dari pengertiannya. Pengertian dari indikator mutu pendidikan. Indikator itu sendiri adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan. Itu baru indikator. Kali aja nanti ada yang bertanya, sebelumnya indikator itu apa aja gitu. Apa itu pengertiannya? Yang kedua, mutu itu sendiri apa artinya? Untuk mutu adalah baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat, kepandaian, atau kecerdasan. Jadi mutu itu sendiri adalah baik buruk suatu benda. Yang terakhir, pendidikan. Nah, mungkin untuk para pendidik harus tahu ini ya. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tuh, jadi kita pahami dulu apa itu indikator mutu pendidikan ya. Kalau digabungkan mungkin artinya seperti apa ya. Nah, sebelum kita membahas yang lain, ada mutu menurut Arcaro adalah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah. Itu menurut Arcaro. Jadi menurut Arcaro bahwa mutu variasi yang biasa-biasa saja dan ketergantungan terhadap pembiayaan yang sangat rendah. Itu menurut Arcaro. Beda lagi mutu menurut Joseph Juran ya. Mutu adalah kesesuaian penggunaan atau tepat pakai. Jadi menurut Joseph Juran, mutu itu adalah ketepatan sasaran dalam pelaksanaan ataupun tindakan. Itu menurut para tokoh yang mungkin sangat bagus sekali karena dari pengertian yang memang kita butuhkan. Nah, jadi untuk indikator mutu pendidikan adalah suatu yang dapat digunakan standar dalam pengolahan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma dan standar yang berlaku. Jadi aturan yang digunakan standar dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma dan standar yang berlaku. Itu pengertian dari indikator mutu pendidikan. Nah, untuk indikator mutu pendidikan kita kumpulkan dalam beberapa standar yang sudah baku digunakan, yaitu standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Terus untuk yang kelima, standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan pendidikan. Yang kedelapan, standar pembiayaan. Jadi ada beberapa indikator yang terkumpul dalam 8 standar yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas menyatakan NSP adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. Jadi yang standar tadi, yang dapat standar tadi, semua acuannya pada kompetensi lulusan. Kenapa diposisikan di nomor pertama gitu ya? Bahwa kompetensi lulusan adalah tujuan kita, tujuan setiap lembaga pendidikan. Di mana kompetensi lulusan harus bagus, harus kompeten sesuai dengan kepentingan dari atau sesuai dengan skill yang kita juruskan gitu ya. Itu pun tidak akan berhasil, kompetensi lulusan tidak akan berhasil kalau proses isi dan penilaian kurang tepat gitu ya. Dibantu lagi dari sisi PTK-nya, dari sisi guru, terus dari sisi sarana dan prasarana, yang ketiga dari pembiayaan mungkin ya. Jadi kalaupun pembiayaan macet saja proses terhambat gitu. Jadi untuk ibu bapak yang memang kebetulan sudah punya yang sekolah, jangan lupa bahwa pembiayaan sangat mendukung akan proses pendidikan. Kita bahas dari yang pertama, indikator mutu standar kondisi lulusan. Sikap, yang pertama sikap. Apa itu sikap? Sikap beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Jadi target yang pertama sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, berperilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan sikap santun. Kelima, mencerminkan sikap jujur. Keenam, sikap peduli. Yang ketujuh, sikap percaya diri. Yang kedelapan, mencerminkan sikap bertanggung jawab. Yang kesembilan, perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat. Yang kesepuluh, perilaku sehat jasmani dan rohani. Jadi yang ke-10 tadi adalah dari standar kompetensi lulusan adalah sikapnya yang harus kita perhatikan. Jadi sikapnya yang pertama beriman, terus mencerminkan sikap berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, percaya diri, bertanggung jawab, terus ada berkeinginan untuk menuntut ilmu, sehat jasmani dan rohani. Terus untuk pengetahuan yang harus diperhatikan dari kompetensi lulusan adalah yang kedua adalah pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Jadi pengetahuan yang sesuai dengan prosedur, yang terkonsep. Yang selanjutnya keterampilan. Itu keterampilan yang diperhatikan dalam standar kelulusan. Yang pertama, keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Yang kedua, keterampilan berpikir dan bertindak produktif. Keterampilan berpikir dan bertindak kritis. Keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif, keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif. Jadi yang pertama tadi kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Itu adalah yang harus diperhatikan ya untuk siswa. Jadi kebanyakan target untuk pendidikan ini seperti ini gitu ya. Jadi standar kelulusan seperti apa gitu ya, harus paham dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, indikator mutu yang kedua adalah standar isi pembelajaran. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, pengembangan ya. Jadi itu perangkat pembelajaran itu memuat karakteristik kompetensi sikap, memuat karakteristik kompetensi pengetahuan, memuat karakter kompetensi keterampilan, menyesuaikan tingkat kompetensi siswa, terus menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Untuk pelaksanaan KTSP menyediakan alokasi waktunya. Jadi alokasi waktunya juga harus disesuaikan antara pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pastinya ya. Yang kedua, mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi. Jadi pengaturan beban mengajarnya disesuaikan dengan dalamnya materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal. Jadi selain dari struktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kita juga harus menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokalnya. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa. Untuk ekstrakurikuler, pengembangan diri siswa harus perlu kita perhatikan. Untuk pengembangan KTSP, pertama melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum, mengacu pada kerangka dasar penyusunan, melewati tahapan operasional pengembangan perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan. Jadi harus melibatkan beberapa stakeholder yang memang harus kita perhatikan ya dari segi kurikulum. Misal untuk kelembagaannya, baik yayasan, memang komite, terus kalaupun untuk tingkat menengah kejuruan, mungkin untuk DUDI-nya, DUDI-nya harus diperhatikan ya. Untuk pengembangan kurikulum, jadi harus ada kaitannya antara
Guru, komite, yayasan, DUDI itu dunia usaha dan dunia industri harus sejalan dengan kurikulum yang dilaksanakan atau yang dibentuk. Yang selanjutnya, indikator mutu standar proses pembelajaran. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan nilai otentik. Untuk pelaksanaan, perencanaan, pengawasan. Untuk perencanaan mengacu pada silabus yang telah dikembangkan, mengarah pada pencapaian kompetensi, menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis. Yang keempat, mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi mengacu pada silabus yang sudah ditentukan, pencapaian kompetensi seperti apa, dokumennya seperti apa, lengkap atau tidaknya. Terus kepala sekolah dan pengawas harus mengadakan evaluasi terhadap perencanaan dari pembelajaran ya, proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk pengawasan nilai otentik, melakukan penilaian otentik secara komprehensif, memahamkan hasil penilaian otentik, melakukan pemantauan proses pembelajaran. Selanjutnya melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru, mengevaluasi proses pembelajaran, menindaklanjuti hasil pengawasan proses. Ya, ini yang pertama, nilai jangan ragu-ragu untuk Bapak Ibu guru kalau memberikan penilaian terhadap siswa, mungkin harus otentik ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Kalaupun ini anak emas ataupun anak apa gitulah ya. Karena memang dibutuhkan penilaian otentik untuk peningkatan pembelajaran prosesnya atau mutunya ya. Selanjutnya melakukan pemantauan proses pembelajaran, terus melakukan supervisi. Nah, untuk kepala sekolah, kelembagaan, pengawas dan sebagainya, stakeholder yang lain untuk melakukan supervisi ya, melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru. Jadi ibu Pak guru ngajarnya seperti apa gitu ya, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Kalaupun sudah sesuai prosedur, tingkatan lagi, kalaupun belum, perbaiki. Mungkin itu. Yang selanjutnya untuk pelaksanaan, pembentukan rombongan belajar dengan jumlah siswa yang sesuai dengan ketentuan. Jadi satu kelas jumlahnya berapa harus sesuai dengan prosedur juga. Pengelolaan kelas sebelum memulai pembelajaran seperti apa, mendorong siswa mencari tahu, terus mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah, melakukan pembelajaran berbasis kompetensi, memberikan pembelajaran terpadu, melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi supaya siswa dipacu untuk luas pengetahuannya ya. Melaksanakan pembelajaran menuju keterampilan aplikatif, mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Dorongan terus pada siswa dari guru, dari pihak sekolah tetap harus mendorong akan pentingnya mencari ilmu ya. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan siapa saja di mana saja adalah kelas. Jadi tanpa harus menentukan siapa gurunya. Siapapun yang merasa kekurangan ilmu pengetahuannya, atau siapapun yang lebih dulu mengetahuinya akan pengetahuannya, itu adalah gurunya. Siapapun yang kekurangannya pengetahuannya, siapapun itu harus menerima jadi murid gitu ya. Jadi kita kalaupun kita posisi sebagai guru, kita pun tidak bisa jangan terlalu sombong gitu ya, bahwa kita sebagai guru. Mungkin saja ada beberapa hal yang memang kita tidak tahu, dan mungkin saja ada siswa yang memang tahu. Terus untuk tempat, fasilitas ya di mana saja, kapan saja adalah kelas, karena supaya siswa tidak jenuh gitu ya. Siswa tidak jenuh, dan untuk mencari ilmu di mana saja, yang penting bermanfaat. Selanjutnya mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Jadi budaya, ras, jenis, maksudnya pembiasaan siswa dari tempat daerahnya masing-masing harus kita sadari kan hal itu. Melakukan metode pembelajaran sesuai dengan karakter siswa ya. Karakter seperti apa, kita harus menyesuaikan metode seperti apa yang sesuai dengan siswa. Lalu yang terakhir, memanfaatkan media pembelajaran dalam peningkatan mutu ya. Ya, untuk peningkatan mutu pendidikan, selain tadi katakan untuk proses pembelajaran, fasilitas yang komplit, yang lengkap.
Nah, untuk melengkapi fasilitas tersebut harus kita beli pastinya ya. Jadi pembiayaan akan mendukung. Jadi untuk pembelajaran, media pembelajaran yang ada sesuai dengan materi yang kita sampaikan, didukung dengan media pembelajaran yang bagus. Nah, selanjutnya standar penilaian pendidikan. Aspek yang pertama mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang kedua, bentuk pelaporan sesuai dengan ranah. Aspeknya apa saja? Sikap, pengetahuan, keterampilan. Terus teknik, yang kedua teknik apa saja? Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian, melakukan pelaporan penilaian secara periodik. Jadi hasil laporan atau rapor harus ditindaklanjuti ya. Yang kedua, pelaporan secara periodik. Jadi untuk per semester harus berlanjut gitu ya. Jangan hanya satu semester saja atau tengah semester saja. Lalu instrumen yang digunakan untuk standar penilaian seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Yang pertama, melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur. Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur. Yang ketiga, menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Nah, itu adalah penilaian pendidikan. Yang selanjutnya, indikator mutu standar PTK, ketersediaan kompetensi guru, ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah, ketersediaan dan kompetensi tenaga administratif, ketersediaan dan kompetensi laboran, ketersediaan dan kompetensi pustakawan. Nah, ini adalah kebutuhan atau standar tenaga pendidik. Jadi harus tersedia kompetensinya. Si guru seperti apa? Apakah gurunya sesuai dengan kompetensinya, linear kah atau tidak? Jadi kita usahakan untuk guru PTK linear ya, linear sesuai dengan jurusannya masing-masing, sesuai dengan basicnya masing-masing. Jadi jangan salah merekrut guru gitu ya untuk standar PTK. Hasilnya seperti apa, standarnya seperti apa, basic kompetensinya seperti apa, kepribadian dan sebagainya harus kita pertimbangkan. Nah, untuk ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi, nah tersedia harus kita siapkan juga untuk di lembaga sekolah tenaga administrasinya, terus tenaga administrasi yang seperti apa yang bersertifikat pastinya ya. Selanjutnya untuk tenaga administrasi ya sesuai dengan ketentuan, kompetensinya sesuai, terus teknisnya, terus manajerialnya seperti apa, baik atau tidak ya. Selanjutnya ketersediaan kompetensi pustakawan. Jadi harus adanya pustakawan yang sesuai dengan kompetensi biar bisa mengarahkan ya, bisa mengarahkan siswa akan kebutuhan pembelajaran. Ketersediaan dan kompetensi laboran. Nah, di sini juga harus tersedia kepala laboratorium ataupun lab sesuai dengan basicnya atau dengan linearitasnya. Ya, jadi kalau tidak linear, kadang-kadang seorang laboran atau pustakawan jarang ya, kurang pas gitulah, kurang pas. Jadi usahakan sesuai dengan kompetensinya atau linearitasnya jabatan tersebut ya. Yang selanjutnya, indikator mutu standar sarana dan prasarana. Yang pertama, kapasitas dan daya tampung. Yang kedua, sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendukung. Untuk kapasitas daya tampung, mungkin rombongan belajar sesuai tidak, untuk satu kelas sesuai tidak dengan prosedur yang ada gitu. Terus rasio luas lahannya seperti apa, sesuai atau tidak, kondisi lahannya, terus kondisi bangunannya aman atau tidak, mungkin itu harus diperhatikan juga. Yang selanjutnya, untuk ruang kelas sesuai standar atau tidak, labnya ada tidak, terus ruang perpustakaan, tempat atau lapangan, laboratorium. Yang selanjutnya, untuk
sarana dan prasarana pendukung. Nah, untuk mutu yang bagus, kita juga harus memikirkan, kalaupun kita memiliki sebuah instansi atau lembaga atau sekolah, apakah kepala sekolah mempunyai ruangan atau tidak gitu ya. Pemimpinan kepala sekolahnya atau ruangan kepala sekolahnya sesuai standar atau tidak. Ada ruang guru atau tidak gitu. Ruang UKS-nya, tempat ibadah, jamban, gudang, ruang sirkulasi, terus ruang tata usaha, ruang TU-nya, bimbing BK-nya, terus ruangan organisasi kesiswaan, ruang OSIS-nya, kantin, dan berbagai sarana pendukung fasilitas yang lain harus kita perhatikan untuk kenyamanan siswa dan guru. Yang selanjutnya, indikator mutu yang selanjutnya, standar pengelolaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan program, pelaksanaan program, pelibatan pemangku kepentingan, kinerja kepala sekolah, sistem informasi manajemen. Pedoman pengelolaan sekolah lengkap, penyelenggaraan kegiatan layanan kesiswaan, meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga pendidikan, melaksanakan kegiatan evaluasi diri, membangun kemitraan, dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan, melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk program harus sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi masing-masing gitu ya. Nah, untuk harus ada kerjasama juga dengan baik masyarakat, dunia usaha dan industri, atau kepentingan atau stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya, atau lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya untuk kinerja kepala sekolah seperti apa? Harus yang berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik ya. Jadi harus pandai bersosialisasi, berkomunikasi dan jiwa pemimpin. Terus ada pemikiran atau motivasi atau inovasi untuk pengembangan sekolah gitu ya. Terus dapat mengelola sumber daya manusianya, terus berjiwa kewirausahaan, melakukan supervisi dengan baik. Jadi kinerja kepala sekolah juga harus diperhatikan ya, seperti apa. Kalaupun yang 6 tadi sudah bisa berjalan, sudah bisa dilaksanakan oleh seseorang, ya insya Allah untuk kinerja kepala sekolah bisa dilaksanakan. Untuk sistem informasi manajemen, sesuai ketentuan, baik itu online, offline, yang dapat disampaikan kepada warga sekolah ataupun lembaga atau instansi. Untuk perencanaan program tadi, visi misi yang jelas sesuai ketentuan, mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan, melibatkan pemangku kepentingan, dia udah dibahas bahwa harus ada kerjasama dengan pemangku kepentingan yang ada atau kepentingan sekolah, baik itu internal, eksternal ya. Yang selanjutnya, terakhir, standar indikator mutu standar pembiayaan pendidikan. Yang pertama, subsidi silang, besaran biaya operasional sekolah, pengelolaan dana sekolah. Untuk besaran pembiayaan, biaya operasional non personil sesuai ketentuan gitu ya. Untuk subsidi silang, membebaskan biaya bagi siswa yang tidak mampu, siswa yang latar belakang ekonomi terus yang ketiga, melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa yang kurang mampu. Jadi kalaupun ada siswa yang mampu, kurang mampu, harus ada. Pengelolaan dana, mengatur alokasinya yang berasal dari APBN, yayasan, sumber yang lain dari pemerintah, dari masyarakat, harus mengatur alokasi tersebut sebaik mungkin. Nah, untuk menjaga stabilitas pembiayaan di lembaga. Yang kedua, laporan pengelolaan dana. Jadi setiap pengeluaran, pemakaian, penggunaan yang sesuai dengan anggaran yang ada atau RKAS yang sudah ditentukan di awal tahun. Untuk laporan penggunaan pun harus kita laporkan ya, baik dari pemerintahan atau dari komite atau dari kelembagaan ya. Yang ketiga, laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Nah, intinya informasi manajemen. Yang terakhir, laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Jadi untuk pembiayaan pun harus ada informasi manajemen yang mana pelaporan harus diketahui oleh pemangku kepentingan, baik yayasan, terus pemerintahan, komite, dan donatur mungkin ya. Jadi terakhir tadi standar pembiayaan ya. Nah, dari ke-8 standar tadi mungkin tidak akan berhasil jikalau tidak ada trik ataupun cara khusus mungkin ya. Seperti apa?
Nah, untuk rangkaian keberhasilan mutu ada beberapa. Yang pertama, input satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjamin mutu, berfungsinya organisasi penjamin mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi adanya tim penjamin mutu untuk pencapaian mutu pendidikan di sekolah tertentu. Jadi inputnya seperti apa? Satuan pendidikan itu apakah punya tim yang bagus atau sudah membuat tim yang berfokus akan mutu. Nah, terus organisasinya seperti apa? Nah, inputnya harus bagus. Yang kedua, proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar. Jadi kalau prosesnya tidak sesuai dengan standar, terus pengelolaan satuan pendidikannya tidak berjalan sesuai dengan standar, jangan harapkan output budaya mutu di satuan pendidikan terbangun gitu. Jangan harap mutu hasil belajar meningkat. Kalaupun input proses tidak berjalan, output tidak akan berhasil dengan baik. Untuk kunci sukses, yang pertama perbaikan yang berkelanjutan, yang kedua berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh, yang ketiga keterlibatan aktif pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kolaboratif ya, antara kerjasama yang baik antara pendidik dan tenaga pendidikan. Satu saja yang tidak komunikatif, proses tidak akan berjalan lancar. Yang keempat, pelatihan. Jadi harus sekolah punya inisiatif akan pelatihan kebutuhan penambahan pengetahuan wawasan SDM untuk guru dan pendidik seperti apa. Jadikan pelatihan sebagai penambahan ilmu. Yang kelima, komunikasi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, komunikasi. Kalaupun tidak terjalin komunikasi antara pendidik ke pendidikan yang siswa, tidak akan terjalin atau tidak akan adanya output ke proses. Yang keenam, kerjasama. Selain komunikasi, kerjasama, teamwork yang baik. Jadi keenam ini adalah kunci sukses untuk sebuah perencanaan, pelayanan, untuk pelaksanaan kegiatan baik di instansi kelembagaan atau ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.